pagi Traveler Kepri. Sebelum nantinya saya akan berkunjung ke Pantai Batu Berdaun, saya ingin mengisi perut saya dulu nih. Dan akan berkunjung ke salah satu kedai kopi legendaris yang ada di Kota Dabo. Ingin tahu seperti apa? Tetap ikuti saya di Eksotis Kepri. Misi Pak, saya mau pesan roti bakar 1 sama kopi 1 ya. Kopi 1. Terima kasih. Roti atau istimewa karena resepnya terjaga secara turun-temurun. Benar-benar nikmat dimakan bersama secangkir kopi dan 2 butir telur setengah matang. Rasanya mantap dan juga rasanya khas atoy dan renyah. Kalau tidak percaya, travelers coba sendiri deh. Halo, selamat pagi traveler. Jadi saya sedang berada di Kota Dabo, yang mana hari ini saya sedang menikmati santapan sarapan di kedai kopi Ahoy. Nah, ada yang sangat spesial dari sini. Karena apa? Ini merupakan salah satu kedai kopi legendaris yang ada di Kota Dabo. Nah, yang mana seperti kita lihat bersama-sama, ini merupakan roti yang langsung dibuat di Kota Dabo, dan juga ada kopi susu yang barusan saya nikmati yang merupakan asli produk dari Kota Dabo. Kita coba sama-sama ya. Dari Kota Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, travelers akan diajak mengunjungi sebuah pantai yang sejak lama dikenal sebagai destinasi wisata masyarakat Dabo Singkep. Namanya Pantai Batu Berdaun. Pantai Batu Berdaun merupakan salah satu objek wisata yang elok dan wajib untuk dikunjungi karena terletak di Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Akses menuju pantai ini hanya 15 menit dari pusat Kota Dabo. Saat ini saya sudah berada di Pantai Berdaun, dan di belakang saya ini adalah Batu Berdaun, yang mana merupakan ikonik dari tempat wisata ini. Mau tahu seperti apa keindahan dan pesonanya? Tetap ikuti saya Dian Pratama di Eksotis Kepri. Ciri khas pantai ini karena adanya tumpukan batu besar yang ditumbuhi pohon dengan dedaunan yang rindang. Dari jauh sepintas mirip skulptur bonsai. Area sekeliling pantai ditumbuhi tanaman khas pantai, antara lain pohon kelapa dan juga pohon cemara.
Pantai Batu Berdaun memiliki pasir putih dengan air laut jernih berombak tenang dengan bibir pantai yang membentang ratusan meter, sungguh eksotik. Pantai ini selalu ramai dikunjungi warga sekitar dan tentunya wisatawan lokal pada hari-hari libur maupun pada akhir pekan sebagai tempat refreshing dan juga hiburan. Terdapat pondok-pondok atau gazebo untuk berteduh dan juga bersantai. Nah, di pantai ini travelers dapat menemukan banyak spot foto bagus, terutama batu berdaun yang menjadi ikon dari pantai ini. Daya tarik lain dari pantai ini selain pemandangan yang indah dan juga batu berdaun, ternyata tidak jauh dari pantai ini masih terjaga peninggalan sejarah yang dikenal dengan Meriam Tegak. Traveler, saya sedang berada di objek wisata Meriam Tegak yang jaraknya kira-kira 1 km dari objek wisata Pantai Batu Berdaun. Mari kita saksikan bersama-sama. Inilah Meriam Tegak, peninggalan legendaris yang ada di Kota Dabu Singkep, Kabupaten Lingga. Demikianlah rangkaian acara objek wisata di Pantai Batu Berdaun yang merupakan ikonik serta objek wisata legendaris yang ada di Kota Dabu Singkep, Kabupaten Lingga. Saya Dian Pratama, tetap saksikan Eksotis Kepri selengkap. Nah, kalau travelers ke Kabupaten Lingga, berkunjunglah ke Pantai Batu Berdaun, Pulau Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Bisa jawab oleh Bulsak. Oke, ayo. Apa bedanya fitness sampai fitnah? Wah, enteng. Kalau fitness itu ke gym. Kalau fitnah itu ke Betul pulsa ya. Oh iya betul. Oleh pulsa ya. Oleh. Kayak dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa melo kuis Tuljena setiap Jumat, Sabtu, Minggu jam piro ron? Jam 6 karo jam 8 bengi nang ngene Tuljena. Nonton peti jaman penak di TV. Dipersembahkan oleh Cat Color, harga ekonomis. Ini dia minumannya udah dateng semuanya. Tadi aku pesen ada teh dan juga ada kopi. Yang ini ada white tea, yang ini candy sparkling. Aku pesen yang hot dan ini yang ice. Terus ini kopinya aku pesen ada 3. Yang pertama ini ada sea salt fruit. Terus yang ini ada peanut butter sprout dan yang ini ada prune denum. Aku bakal cobain semuanya. Tapi sebelum cobain, kita juga harus menerapkan protokol kesehatan ya. Kita pakai hand sanitizer dulu. Langsung kita cobain. Yang hot dulu kali ya. Masih panas pemirsa. Jadi ini tuh ada campuran bunga telangnya, makanya warnanya biru. Biasanya teh identik warna coklat gitu ya. Coba kita cobain. Seger banget.
Meskipun panas, tapi rasanya seger. Terus lucu juga, unik, warnanya biru. Beda banget kan sama teh-teh yang lainnya. Nah, uniknya di teh Walini ini bisa request by customer. Jadi ini tadi saya juga request pengen rasanya yang beda atau aromanya yang beda atau warnanya yang beda. Nah, ini tadi saya minta coba deh warnanya yang beda gitu. Nah, ini dikasih warna biru dan rasanya bener-bener seger. Coba kita langsung cicipin yang dingin kayak apa ya. Warnanya juga cantik banget. Ini yang bawah itu bubble gum. Nah, atasnya teh, atasnya lagi baru soda. Coba kita cicipin. Warnanya cantik banget. Ini juga ada selasihnya. Kapan lagi coba minum teh yang beda dari yang lain? Rasanya manis, soda juga, ada sedikit min-minnya juga. Jadi ada seruput-seruput pedes-pedesnya dikit gitu. Tapi manis, enak. Rekomen sih ini, wajib. Dari yang tadi manis, ini nggak terlalu pahit juga. Bagi yang nggak suka kopi, bisa nih pesen yang ini. Karena tadi ada campuran fruitnya ya, jadi nggak terlalu pahit banget. Kayak kopi susu, ini lebih kayak ke kopi susu. Enak, peanut butter sprout. Jadi pasti ada rasa kacang-kacangnya. Ini tadi kata masnya, cara minumnya itu pakai sendok. Enak. Beneran ini enak, asli, serius. Jadi kayak ada, karena ada butternya ya, jadi tuh ada, di lidah tuh ada, apa ya istilahnya, gerinjel-gerinjel tuh ya. Ada, nggak cuma air doang gitu loh. Lembut banget. Oke. Kalau yang ini ada asam-asamnya. Yang ini tadi lebih kayak ke kopi susu. Yang ini tadi lebih pahit dari ini. Sedangkan yang ini ada pahitnya juga, seger, dan juga ada asam-asamnya. Jadi kalian yang nggak cuma pengen ngerasain kopi pahit, tapi ini juga ada asam-asamnya. Seger, ini seger. Aku pesan yang ice. Bagi kalian pecinta kopi, wajib banget sih datang ke Walini by Mi yang kerjasama sama Kasumba. Setiap doa yang terlantun adalah panggilan hati. Setiap rindu yang terpendam menunggu waktunya terjawab. Perjalanan suci ini bukan sekedar menapaki tanah, tetapi menapaki jalan menuju ridho Allah. Saksikan berkah Baitullah, perjalanan penuh makna menuju tanah suci bersama tabung haji umroh Hanan Nusantara. Setiap hari pukul 9.30 hanya di JTV. Dulur, ndek kene iki lho, omahe Rumah Wafat W.R. Supratman sing nyiptakno lagu Indonesia Raya. Iki lho, ndek ngene Jalan Mundu. Ya, aja lali, iling-ilingen. Nek perlu dulino mrene. Oke, let's go.
Sejarah Oma Sedo W.R. Supratman iki asale teko Oma Mbah W.R. Supratman sing pertama, yaiku Rukyem Supratija. Nah, pas tahun 1937 W.R. Supratman pindah teko Pemalang nang Surabaya. Terus urip nang ngene kene sampai sedone pas 17 Agustus 1938. Oma iki ditetepno dadi bangunan cagar budaya pas tahun 1996. Terus ngerubah jeneng dadi Museum W.R. Supratman. Nah, dulur, sampean manglak wis tak omongi. Nek Wage Rudolf Supratman iku pengarange lagu Indonesia Raya. Lah saiki nanggone oma terakhire Wage Rudolf Supratman, yaiku dheke wafat nek nggone Surabaya. Lah sebab Surabaya iki akeh pahlawane, ngono. Paling akeh kota ya pahlawan ya nek Surabaya. Ngono lho, termasuk Wage Rudolf Supratman iki. Nah, sampean ojo nang dindi, melok aku terus. Oke, let's go. Nah, iki dulur. Biyen oma iki dienggone karo W.R. Supratman ambek keluarga Rukyem. Omah cilik sing luase 5 kali 10 meter iku ana 2 kamar. Kamar sing sebelah tengen iku kamare keluarga Rukyem. Terus kamar sing sebelah kiwa iku kamare W.R. Supratman. Nang kamare W.R. Supratman ana kasure dheke sing digawa langsung teko Purworejo. Nah iki to lur, nang ngene ruang tamu sing ukurane cuma 3 meter kali 2,6 meter. Iki akeh foto-foto W.R. Supratman karo keluarga lan kanca cedheke kelompok musik jazz black and white pimpinan W.R. Supratman. Nah selain iku ana potongan bait karo not lagu Indonesia Raya. Lan liya-liyane, contohe ana piagam penghargaan. Terus ana replika biola lan liya-liyane. Lah gak cuma niku tok dulur. W.R. Supratman ya nyiptakno lagu liyane. Kaya Ibu Kita Kartini, Di Timur Matahari, ambek dari barat sampai ke timur. Karya-karya W.R. Supratman akrab dirungokno lan dinyanyekno karo masyarakat Indonesia sampai saiki. Termasuk awake dhewe, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya saya dari tim Blakraan JTV. Ini mau bertanya ambek sampean. Ya apa sih riwayate Wage Rudolf Supratman iki? Dia itu kan pencipta lagu Indonesia Raya. Apa ae sing sampean eruhi, Mas? Jadi Pak W.R. itu setelah lagunya didengarkan di Kongres Pemuda, ya, itu diburu oleh PID. Nah itu PID apa? PID itu intelnya tentara Belanda. Wah, kurang ajar rondo iki. Waduh. Ya terus saat diburu itulah beliau terpikirkan untuk bersembunyi di rumah ini. Oh. Jadi rumah ini sebenarnya rumahnya kakak iparnya. Iparnya yang bernama Bapak Willem van Eldik. Nah. Oh iya. Termasuk apa ya? Termasuk Belanda juga ya, ada turunan Belanda ya, Pak Wage Rudolf ini. Enggak sih. Kalau kakak iparnya ini yang memberi nama Rudolf itu. Kakak iparnya gitu ya? Itu orang Indonesia tapi lingkungannya orang Belanda. Jadi sudah diberi nama Belanda juga. Iya, Wage Rudolf itu ya. Iya. Terus nah, ketika bersembunyi di sini beliau sakit-sakitan karena setelah ditangkap tentara Belanda di penjara di Kalisosok itu sakit-sakitan, baru dikembalikan di rumah ini dan wafat di sini. Oh gitu ya. Itu tahun berapa itu wafatnya? Tahun 1938. 1938. 17 Agustus. 17 Agustus. Wah, berarti saya belum lahir itu. Belum. Iya. Iya, betul. Tapi dia itu sebagai pahlawan pencipta lagu Indonesia Raya paling hebat. Ancene akeh pahlawan di Surabaya iki, Mas. Sing paling akeh kota pahlawan iku ya di Surabaya iki. Mangkane dijenengno kota pahlawan lah ngono. Iya. Ini di sini di rumah ini. Ya. Di rumah berukuran 5,5 kali 13 ini itu sama Pemkot Surabaya diberikan sedikit kurang banyak informasi mengenai masa kecil beliau sampai
wafat. Ya, Nah, dan juga Bu Risma dulu ya, ini ya, yang meresmikan. Ya. Ini bapak ibunya ya, bapak ibunya Pak WR Supratman ini ya. Iya. Terus itu kakak tertuanya. Ini ya. Ini kakak iparnya Pak WR yang memberi nama Rudolf. Iya. Oh ini ya. Yang memberi nama. Iya. Pak Willem. Pak Willem ya. Nah di sini juga ada replika bajunya Bapak WR Supratman ketika menghadiri Kongres Pemuda di Bandung. Oh ya, ini ya. Betul. Iya. Ya, terus apalagi Mas yang kira-kira ono maneh sing ininya Pak Wage Rudolf Supratman ini Mas. Nah, kemudian di kamar pertama ini, inilah Pak WR ini sehari-harinya. Oh, sehari-harinya di kamar sini ya. Kamarnya beliau dan meninggalnya juga di sini juga. Iya. Kamar itu. Iya. Oke, langsung ke sana saja. Iya, ayo. Ini kamarnya Mas ya. Nah, ini kamarnya beliau. Oh, iya. Wafatnya juga di kamar ini, Pak. Ini juga ya. Coba sampai sini Mas. Ya, biar jelas Mas. Ya, gitu ya. Ini juga punyanya beliau ya. Iya, tapi biolanya. Replika ya. Ini la itu ini. Iya. Ini buat simbol kalau beliau juga pernah bermain biola di kamar ini. Iya, di kamar ini ya. Iya. Iya. Nah, di kamar ini juga ada informasi-informasi ketika beliau meliput Pak Karno, karena Pak WR itu dulunya kerjanya wartawan, Pak. Oh, di koran Sinpo. Oh iya. Itu ada karya liputan-liputan beliau tentang Pak Karno dan tokoh-tokoh perjuangan yang lain. Iya. Ya, gitu Mas. Terima kasih atas penjelasannya Mas apa? Haris. Mas Haris. Ya. Semoga bisa bermanfaat untuk mereka-mereka yang belum tahu atau apa ya kan, masalah pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan negara kita dulu sampai kita bisa merdeka dan enak sekarang. Ya, terima kasih Mas ya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo melo aku terus. Terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Tidak perlu ragu lagi. Mulai konsumsi Bionetra hari ini dan rasakan manfaatnya untuk membantu memelihara kesehatan mata Anda. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Kuda yang kita nyindi. Sekarang kita mau ajak penghuni Bapontar di salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Minahasa. DP nama Puncak Tete Tanah. Tepatnya ada di Desa Suluan, Kabupaten Minahasa. Top di sini sekitar jam 4:44 waktu Indonesia Tengah, alias masih subuh. Nah, kita ini mau hunting sunrise di sini. Penasaran mau lihat keindahan dari Puncak Tete Tanah? Tetap ikut kita cuma di Bapontar. Oke sob, sedikit orang so boleh mulia DP matahari terbit, kon orang so boleh mulia DP biasa orangnya bilang di sini negeri di atas awan. Sampai di Puncak Tete Tanah, kalau jam begini DP suasana memang masih sunyi.
sadiki leso mau terbit DP matahari sob. Kita mau lari-lari ke atas dulu dengan menikmati DP udara yang sejuk ini. Nah Sobat Kanua, sekarang kita sudah di puncak TT Tanah. Nah DP suasana sini memang masih sunyi karena ini masih pagi sob. Kong di sini DP udara sejuk sekali. Tambah DP matahari so terbit cuma masih agak tertutup awan. Jadi masih dapat lihat orange begitu DP warna. Kontorong so boleh melihat di sini ada Gunung Klabat. So masih ada DP keindahan yang ada di sini. So tetap ikut orang cuma di Bapontar. Menikmati sunrise, di sini DP tampak memang gagah sob. Rumput-rumput hijau dengan pepohonan yang asri dan alami ini pasti bikin orang nyaman di sini. Keluar DP sunrise. Nah DP warna memang gagah sekali, bajingga begitu orange. Terus mulai dapat lihat DP keindahan yang ada di puncak TT Tanah ini. DP kabut lesop mulai hilang. Terus boleh melihat sendiri di sini. Pokoknya nggak bisa mau berkata-kata kita sob, soalnya di sini gagah sekali. Jadi kau ini mesti datang sini, kau ini mesti lihat langsung. Momen matahari terbit dari puncak TT Tanah ini memang eksotis for orang menikmati sob. Langit yang gelap tadi pelang-pelang jadi biru, bikin orang betul-betul merasa sama yang ada di negeri di atas awan. Nah Sobat Kawanua, dari atas puncak TT Tanah ini, torang boleh melihat langsung cantiknya kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan kota Bitung, Tambale dan Tondano. Sebagian Minahasa torang boleh menikmati dari nih puncak TT Tanah. Moba santai di ketinggian dengan view pemandangan yang indah, boleh torang mau dapat di puncak TT Tanah Minahasa. Marsop, karena tadi ada sadiki baglap kong da ujang, jadi DP pemandangan yang ada di puncak TT Tanah ini ada tatutu sadiki. Di sini DP keindahan gagah cuma karena tadi sempat ujang, jadi di sekitar sini ada muncul umbun-umbun. Sampai ini jadi tidak terlalu dapat lihat DP pemandangan. Cuma orang boleh nikmati DP kesejukan di sini. Memang sedikit dingin. Apa-apa sob,
pas bakabut begini, torang masih boleh mau nikmati DP pemandangan yang ada di sini. Sama dengan tadi sob, pas sunrise baru torang yang ada di sini. Pas soba kabut begini, sobanya orang. Memang nih lokasi wisata menyajikan pemandangan yang menakjubkan. Hamparan rumput yang luas, tambah pada sisi kiri dan kanan torang boleh melihat indahnya beberapa jenis bunga. Nah Sobat Kanua, ini ada salah satu spot yang menarik dengan DP background bunga. Di sini orang boleh melihat ada bunga-bunga. DP nama bunga ini ada bunga hortensia. Kalau bahasa Manado ini, kalau orang Manado aja bilang biasa ini bunga brudel. Baru bukan kukis brudel. Nah sob, di sini ada bunga DP nama bunga dahlia. Di sebelah sana ada bunga yang berwarna orange DP nama bunga kana. Nah di sini Le, ada salah satu spot yang banyak pengunjung jah foto akang. DP bunga dorang ada backing balingkar menyerupai bentuk hati atau love. Nah, di tengah-tengah dari bunga-bunga ini, torang boleh mau duduk dengan menikmati pemandangan dengan secangkir kopi. Oke sob, ini salah satu spot yang menarik dan banyak digemari oleh pengunjung. Nah, di sini lihat orang boleh mau lihat background dengan Gunung Kelabat yang ada di belakang kita. Dengan menikmati secangkir kopi. Nama Puncak Tete Tanah ini ada DP arti sob. Tete Tanah dalam bahasa Tombulu yaitu tete atau jembatan, deng tanah atau tanah yang kalau mau kasih gabung jadi jembatan tanah. Karena dekat dari ini lokasi ada hamparan tanah yang sama dengan jembatan. Kemunculan keris di Indonesia yang sudah ratusan tahun lalu sampai sekarang masih terjaga keberadaannya. Fungsinya pun beragam dan terus berubah, mengikuti perkembangan waktu. Ekosistem keris yang juga berkembang, tidak lagi hanya terdiri dari pemilik keris dan empu sebagai pembuat keris saja, tetapi mulai lahir komunitas, pengrajin, dan juga pengamat keris untuk menjaga keberadaan keris sampai sekarang. Selain itu, keris juga bisa dikatakan sebagai sebuah benda yang bisa menjadi istimewa atau tidak, tergantung pemiliknya.
Sebagai sebuah benda yang menjadi lambang kebesaran pemiliknya, saat itu keris bukanlah benda yang bisa dimiliki atau dibuat oleh sembarang orang. Pembuatan keris sendiri melewati proses yang lama, karena ada penyesuaian karakter pemiliknya. Sehingga tidak heran apabila keris disebut sebagai benda pusaka atau benda yang disakralkan saat ini. Kalau zaman dahulu itu punya keris itu kan ada macam-macam cara mendapatkannya, Mas. Pertama itu bisa pesan sendiri ke si empu dengan mahar. Kalau di kerisan namanya mahar, mas kawin kayak gitu. Dengan mahar yang agak lumayan tinggi juga. Dan empu pun tidak sembarang bikin kerisnya zaman dahulu. Jadi menyesuaikan karakternya si pemesan. Menyesuaikan wetonnya si pemesan. Itu nanti yang akan menentukan wujud kerisnya, pamornya seperti apa, dapur kerisnya itu masuknya apa, itu nanti yang menentukan. Terus ada juga yang berupa warisan, mungkin dari simbahnya turun ke bapaknya, turun lagi ke anaknya. Ada juga hadiah dari raja, misalnya seorang abdi dalam yang udah mau pensiun, nanti dikasih pengayam-ayam namanya, kalau dikasih pengayam-ayam untuk ini tanda ininya lah, tanda jasa dia selama pernah ikut ngabdi di keraton. Di dalam masyarakat itu ada keris jabatan, misalnya Kanjeng Kiai Kopek, itu kan keris raja. Tetapi kalau Kanjeng Kiai Joko Piturun itu untuk putra mahkota. Nah ini ada tingkatan-tingkatan untuk di dalam penggunaan. Memang keris itu oleh penjajah itu dikonotasikan klenik supaya keris ini, budaya ini tercerabut dari akar budayanya supaya tidak berkembang. Nanti kalau masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa itu berkembang, nanti penjajah repot, dia tidak akan bisa menjajah sampai 350 tahun kan. Kemudian orang generasi muda kemudian tidak berani memegang keris. Pertama itu kurangnya edukasi, Mas. Kurangnya edukasi ke pemula-pemula, baik itu anak muda ataupun ini orang-orang awam. Padahal keris itu tidak hanya tentang klenik, gitu. Ada falsafah hidup di sana, ada filosofi hidup di sana, dan ada beberapa ustadz juga yang senang keris juga, malah kerisnya itu bisa dikatakan keris super semua itu, Mas. Dan lewat media keris itu sendiri dia mendapatkan materi untuk dakwah kadang di sana. Nah, saya mencoba untuk merasionalisasikan, dalam bahasa Jawa itu mencoba untuk ngelari, nalar, nalurinipun para leluhur. Bagaimana orang Jawa itu berpikiran. Jadi Jawa itu penuh dengan simbol. Oleh karena itu pusaka-pusaka, busana takwa, pusaka keris, kuliner tumpeng. Tumpeng itu kan tumapa ing penguripan, tumindak lempeng, tumuju pangeran. Nah itu sebuah orientasi. Kalau kita hidup tidak bisa memilih, tapi harus bertindak benar. Menuju kemana? Menuju kepada Allah kita, Tuhan kita. Nah ini, jadi Jawa itu penuh dengan simbolisasi personal ataupun simbolisasi sosial. Nah keris ini simbolisasi personal. Eko Balung adalah seorang musisi yang mulai memiliki keris sejak diwarisi oleh keluarganya. Baginya, keris adalah salah satu medium untuk bisa belajar tentang sejarah leluhur, yaitu melalui unsur-unsur yang ada di dalam keris, baik dari bahan ataupun proses pembuatannya. Jadi waktu saya remaja, saya itu tak taunya keris itu hanya jarwo doso atau gathuk mathuk. Keris itu artinya mlungker ra iso ngiris. Artinya karena
ada loknya, terus itu memang nggak bisa untuk ngiris. Cuman setahu saya pada waktu itu remaja seperti itu. Perasaannya begitu pertama kali dikasih bingungnya karena ini terus untuk apa, mau buat apa, terus ini saya belum kalau kita ngomongin artistik keindahannya juga masih belum paham. Mulailah dari situ saya lama-lama mulai melihat keris, ya paling enggak dari pamornya. Dari pamornya pada waktu itu diceritain kalau pamor ini sebenarnya ini dari meteor yang jatuh. Terus ini besinya ini dari sari-sari besi, jadi besi ini yang tadinya berapa kilo ditempa menjadi sangat tipis, menjadi berapa gram karena hanya benar-benar dicari bajanya. Dari situlah sebenarnya mulai ketertarikan kalau saya ya ketertarikan karena sebenarnya kalau kita ngomongin senjata ya, senjata artinya senjata sebagai entah itu alat keperluan sehari-hari ataupun alat keperluan untuk perang. Bagi saya yang paling menarik dari dulu adalah bajanya, logamnya. Berbeda dengan Eko Balung, Fajar Kenanga sudah mengenal keris sejak kecil. Kemudian di umur 20-an, dia mulai mendalami ilmu tentang keris. Menurutnya, keris mempunyai daya resonansi yang bisa mempengaruhi pemiliknya, sehingga bisa menimbulkan efek seperti perasaan tenang ataupun kebahagiaan. Kalau ngomongin keris sebenarnya saya sudah familiar dengan keris. Dari kecil di ruang utama kakek saya tuh ada tombak keris, terus kayu-kayu berbuah, terus ada lukisan, batu ake. Dari kecil saya sudah melihat hal tersebut. SMP, SMA itu mulai jauh karena modernisasi anak muda waktu itu menggiring kita untuk ngikutin ke barat-baratan misalnya gitu, dari stylenya. Terus ada titik di mana saya merasa penasaran itu datang lagi terus ada sebuah pertanyaan, kenapa kakek saya punya pusaka sebanyak itu gitu. Suatu ketika saya ada sebuah mimpi, dan mimpi itu unik menurut saya, seperti menemukan sebuah keris, menemukan sebuah batu ake, menemukan tombak, dan akhirnya ada teman yang koleksi. Saya coba untuk memegang, menanyakan, terus cara merawatnya gimana. Dari obrolan tersebut saya merasakan daya tarik yang luar biasa gitu terhadap keris yang saya pegang, terhadap tombak gitu. Dari daya tarik tersebut penasaran saya semakin besar. Dari sekedar ingin belajar, terus saya beralih untuk ingin memiliki. Dari memiliki akhirnya ya melestarikan, Mas, seperti itu. Ada keris yang saya miliki itu memberikan efek sebuah rasa bahagia, rasa tentrem, damai. Nah, keris ini spesial menurut saya karena terbuat dari bahan besi, terus diolah, ditempa dengan doa juga yang khusus. Jadi membuat keris ini spesial. Keris mempunyai daya resonansi energi yang luar biasa. Dari situ mempengaruhi pemiliknya. Pemilik keris akan merespon getaran yang dihasilkan oleh keris tersebut. Dan sifatnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Itu mengapa tiap keris ada dapur. Dapur itu sebuah nama kerisnya. Dapur A, dapur B, dia mempunyai fungsi yang berbeda. Punya doa yang berbeda, punya tujuan yang berbeda. Di situ spesialnya keris di situ, Mas. Setiap pemilik keris mempunyai alasan mengapa mereka memiliki keris dan akan digunakan untuk apa keris itu di dalam hidupnya. Seperti Wiwit, seorang yang dari kecil sudah tertarik dengan keuntungan yang dihasilkan oleh proses jual beli keris. Ya, pertama kali jual beli keris itu SMP, Mas. Ketika itu dapat dari temen, terus temen datang suka terus beli gitu. Ya lumayan lah, Mas, buat untung-untung buat jajan, buat bayar sekolah juga.
ada yang dari teman bapak dulu dikasih, nanti ini dijaga, terus kalau nggak butuh ya dijual aja. Dulu pertama kali suruh nyari itu biasanya kan ada peta dari Jogja, itu biasanya ada setiap kampung itu ada dalamnya, biasanya di situ ada prajurit-prajurit kan banyak yang dikasih dulu. Nanti kita cari itu beberapa di tetangga itu biasanya abdi dalamnya itu mesti istilahnya apa ya, jaga rumah itu mas. Jadi dia punya pusaka beberapa itu. Nah kita coba untuk tanya-tanya sih beberapa, kadang-kadang ada yang dijual, ada yang enggak, cuma tinggalan gitu. Kalau untuk pasaran keris sih ramenya juga sama sih mas, offline sama online itu sama aja. Dan untuk yang beli-beli itu ya macam-macam, ada yang umur 20, belasan juga ada. Lewat jual beli kita juga bisa beredukasi sama nguri-nguri budaya. Yang belum tahu nanti jadi tahu, yang belum suka nanti jadi suka. Cuman itu aja sih. Penghasilan nomor kedua, yang penting nomor satu kesenangan pribadi. Kesenangan karena hobi sih mas. Pada awalnya hanya dibuat oleh seorang empu. Namun, karena ada perubahan fungsi, saat ini muncul profesi baru, yaitu pengrajin keris, yang membuat keris sebagai pelengkap adat dan cenderamata. Proses pembuatannya juga sangatlah berbeda, tidak selama dan sekompleks keris yang dibuat oleh seorang empu. Kalau keris yang istilahnya istilah koden atau yang di pasaran bebas ya mas, itu sebetulnya keris itu melimpah. Tapi untuk yang keris spesial misalnya kalau Jogja atau Solo itu memang terbatas kan. Soalnya kalau saya cuma melayani untuk pesanan rumah, jadi saya jarang sekali menjual belikan ke pasar bebas, itu jarang. Bahkan belum pernah gitu. Yang pasti prosesnya udah beda, prosesnya cara pembuatannya beda, waktunya juga beda. Semakin keris yang beneran ya, keris yang untuk pribadi ya itu biasanya ya waktunya lama. Bahannya juga nggak cuma besi biasa, campur nikel juga tuh, kadang ada meteoritnya juga. Ya bervariasi mas. Ada yang menyerahkan kepada saya. Kalau menyerahkan saya, ya nanti saya tanyakan betul nanti tanggal lahir sama profesi. Tapi ada yang udah dari rumah atau punya gambaran, saya bikinkan keris yang dapur ini, pamor ini, misalnya seperti itu. Sudah punya gambaran sendiri. Kalau souvenir enggak, kita buat langsung jadi, selesai gitu ya. Biasanya kalau sehari saya ya itu maksimal kalau 3 orang itu paling 2 kodi sampai 50 ya. 3 kodi lah maksimal, itu 3 kodi sehari itu. Itu kadang kita kirim itu seminggu itu bisa sampai 10 kodi sampai 8 kodi. Sekarang untuk proses manten itu loh, temanten itu kan semua memakai keris toh yang untuk acara-acara prosesi pernikahan. Terus untuk souvenir juga masih, umpamanya untuk souvenir juga bagus tuh keris itu ya. Mungkin kalau souvenir keris yang mahal kan juga nggak, masa souvenirnya mahal. Biasanya souvenir kan banyak jumlahnya, itu mungkin untuk souvenir masih. Nah sekarang itu yang menjadi masalah kemudian adalah bagaimana melestarikan empu-empu ini. Karena kalau dulu itu empu itu bisa dibilang pegawai negeri, pegawai keraton kan. Tetapi kalau sekarang tidak bisa hidup hanya dengan keris saja. Mereka harus nyambi menjadi guru, kan tidak fokus. Kalau dulu menjadi empu itu fokus. Nah sekarang nggak bisa. Nah ini yang kemudian menjadi banyak empu-empu yang surut, yang berkurang.
sekitar tahun 20 ketika Pak Haryono Guritno, Pak Waluyo bersama Gaura Monco Carito yang mengusulkan keris ini sebagai warisan budaya dunia, itu datang ke KR untuk memberikan sesuatu bagaimana keris ini bisa dijadikan sebagai warisan pusaka dunia, dan itu dibukukan, ditulis, dibuat proposal ke UNESCO dan berhasil tahun 2005. Tanggal 25 November 2005 keris itu mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity, warisan pusaka dunia tak benda. Itu sungguh suatu penghargaan. Tetapi ada konsekuensinya bahwa keris ini di Indonesia harus berkembang, harus ada yang melestarikan, harus ada sekolah, katakanlah demikian. Kemudian ada dibuka di Solo prodi keris itu. Berbagai usaha dilakukan untuk tetap melestarikan keris. Salah satunya dengan cara menurunkan informasi dan pemahaman tentang sejarah, filosofi, cara merawat, dan fungsi-fungsi yang didapat dari keris ke generasi selanjutnya. Kami dari tim pelestarian dan pengembangan keris Yogyakarta itu memberikan suatu rekomendasi atau referensi. Pertama, membuat museum keris, karena di situ akan bisa dilakukan berbagai macam aktivitas untuk pelestarian, pendataan, untuk pendidikan, edukasi tentang keris. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak empu-empu yang ada di Jogja. Kita minta kepada Empu Sungkowo untuk mendidik para empu muda, panjak, itu pembantu empu namanya panjak, dan kemudian bisa menjadi empu-empu. Lalu yang ketiga itu membuat atau membangun sekolah-sekolah tentang keris. Di Jogja itu sekolah tentang keris belum ada. Orang Jawa, orang kita itu, Jawa itu bukan berarti etnis ya. Jawa itu adalah hidup secara arif bijaksana. Bukan hanya etnis tertentu, golongan tertentu. Nah, kalau orang itu sudah arif bijaksana, hidupnya selaras dengan alam, selaras dengan Allah, selaras dengan lingkungan, mau apa lagi? Ya kan tidak punya masalah apa lagi. Efek keris kalau kita ngomongin dalam kehidupan kita itu ya nggak ada sebenarnya. Nggak ada efeknya. Mau ada keris sama nggak ada keris ya sama aja. Cuma ada yang menarik memang. Ada yang menarik. Artinya itu tidak bisa saya dibawa ke dalam satu pertanyaan kalau seumpama ini ada keris terus saya jadi baik atau enggak, ternyata Mas enggak. Cuman yang menjadi menarik kalau kita tentang belajar dalam dunia keris itu hubungannya nanti belajar dari belajar dari sejarah kehidupan leluhur kita. Itu sebenarnya yang akan menjadi poin. Leluhur kita yang mungkin dalam tanda kutip selama penjajahan kita 350 hingga sampai kita sebelumnya sejarah kita mungkin sudah dihilangkan. Kita nggak pernah tahu sebenarnya akar budaya kita sendiri. Nah sebenarnya dari situ itu saya mulai tertarik siapa sih sebenarnya leluhur saya itu. Mbah saya itu kok secanggih ini. Lah ngefeknya dari perilaku hidupan itu justru tahu sebenarnya leluhur kita itu siapa. Itu yang menjadi penting. Dari keris, justru dari keris. Artinya boleh dong kita dari benda ini kita menelusuri sejarah budaya bangsa kita, karena itu menjadi penting kalau bagi saya. Dalam pembuatan keris ini banyak ilmu yang bisa diambil. Ilmunya sangat luas. Kita ngomongin ilmu yang nyata, misalnya ilmu metalurgi, besi, itu keris sangat banyak ilmunya di situ.
Terus ngomongin dari spiritual, dari ujung atas sampai ujung kaki bawah itu mempunyai sebuah cerita semua, Mas. Ada sebuah makna, sebuah simbol, sebuah pesan yang disampaikan sebenarnya dari leluhur kepada generasi-generasi penerusnya. Untuk pembahasan atau edukasi tentang keris itu tidak ada habisnya, akan terus dan terus. Ibaratnya ilmu perkerisan itu, kalau teman-teman perkerisan mengatakan itu di atas langit masih ada langit. Jadi kayak misalnya saya mempelajari sebuah keris, ibarat untuk menguasai beraneka ragam atau berbagai macam keris itu kan kemungkinan otak saya ini nggak cukup gitu, Mas. Sedangkan keris sendiri, ibaratnya kita berbicara tentang keris Jogja atau keris Solo lah misalnya seperti itu. Kan di keris Jogja sendiri saja kan mulai dari HB1 sampai HB8, HB9 yang namanya ngento-ento atau nom-noman itu sendiri. Nanti belum berbicara warangkanya, warangka juga kan ada beberapa wondo atau beberapa macam. Terus pamor ada beberapa jenis, terus pendok ada ratusan motif, terus teter juga ada puluhan gitu. Jadi untuk pembelajaran keris itu kayaknya tidak akan ada habisnya. Semakin kesini kita akan semakin haus tentang ilmu keris itu sendiri. Jadi akan terus ada edukasi itu. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar memberikan sambungan listrik gratis melalui program LUTD bagi warga prasejahtera untuk pemerataan energi di Jawa Barat. Bangun masa depan bangsa, PLN Jabar hadir di sekolah rakyat dengan layanan kelistrikan yang andal dan optimal. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat perkuat ekonomi desa lewat dukungan listrik yang andal dan berkualitas agar usaha kecil dan koperasi desa semakin maju. PLN Jabar berbagi terang dengan memberikan bantuan makanan bergizi bagi warga yang membutuhkan, wujudkan kepedulian sosial dan dukung hidup sehat masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila, PLN dukung SMK Negeri 8 kembangkan ekosistem kendaraan listrik, langkah nyata wujudkan ketahanan energi bangsa. PLN Jabar sediakan SPBKLU untuk pengguna motor listrik. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, mari kurangi emisi dan wujudkan udara lebih bersih. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar memberikan sambungan listrik gratis melalui program LUTD bagi warga prasejahtera untuk pemerataan energi di Jawa Barat. Bangun masa depan bangsa, PLN Jabar hadir di sekolah rakyat dengan layanan kelistrikan yang andal dan optimal. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat perkuat ekonomi desa lewat dukungan listrik yang andal dan berkualitas agar usaha kecil dan koperasi desa semakin maju. PLN Jabar berbagi terang dengan memberikan bantuan makanan bergizi bagi warga yang membutuhkan, wujudkan kepedulian sosial dan dukung hidup sehat masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila, PLN dukung SMK Negeri 8 kembangkan ekosistem kendaraan listrik, langkah nyata wujudkan ketahanan energi bangsa.
PLN Jabar sediakan SPBKLU untuk pengguna motor listrik. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, mari kurangi emisi dan wujudkan udara lebih bersih. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar memberikan sambungan listrik gratis melalui program LUTD bagi warga prasejahtera untuk pemerataan energi di Jawa Barat. Bangun masa depan bangsa, PLN Jabar hadir di sekolah rakyat dengan layanan kelistrikan yang andal dan optimal. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat perkuat ekonomi desa lewat dukungan listrik yang andal dan berkualitas agar usaha kecil dan koperasi desa semakin maju. PLN Jabar berbagi terang dengan memberikan bantuan makanan bergizi bagi warga yang membutuhkan, wujudkan kepedulian sosial dan dukung hidup sehat masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila, PLN dukung SMK Negeri 8 kembangkan ekosistem kendaraan listrik. Langkah nyata wujudkan ketahanan energi bangsa. PLN Jabar sediakan SPBKLU untuk pengguna motor listrik. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, mari kurangi emisi dan wujudkan udara lebih bersih.